Di sebuah desa kecil yang cukup indah, hiduplah seorang pria bernama Basir. Ia adalah seorang petani yang cukup sederhana, namun kehidupannya sangat memprihatinkan ketika ia terjerat hutang yang sangat besar. Hutang itu datang dari berbagai sumber, mulai dari biaya pengobatan orang tuanya, kebutuhan anak-anak hingga kerugian besar dalam usaha pertaniannya. Ia memiliki seorang istri bernama Ratmi. Sebagai seorang istri, Ratmi termasuk istri yang tidak taat kepada suaminya. Hampir setiap hari mereka bertengkar, apalagi jika Basir kurang dalam memberikan uang. Istrinya selalu menuntut agar bisa hidup mewah. Dan tak jarang Basir menginap di pos ronda ketika ia sedang tidak memiliki uang. Dalam keputusasaan, Basir mendatangi seorang dukun berharap menemukan solusi tentang ekonominya. Ia berjalan kaki sekitar 10 km untuk menemui dukun bernama Mbah Surip. Mbah Surip dikenal sebagai dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu pesugihan yang bisa membuat seseorang kaya raya dalam waktu singkat. Namun, pesugihan ini sangat berisiko tinggi dan memiliki syarat yang sangat berat. Siapapun pelakunya harus menumbalkan salah satu keluarganya. Ia harus memilih antara orang tua, anak, atau istrinya. Basir pun bingung siapa yang harus ia pilih. Dalam hatinya, sebenarnya ia juga merasa ragu. Namun tekanan dari para penagih hutang membuatnya semakin terdesak. Dengan penuh pertimbangan, ia akhirnya memutuskan untuk menumbalkan istrinya. Kemudian, ia mengikuti semua ritual yang diajarkan oleh Mbah Surip. Mereka pergi ke suatu tempat yang cukup angker. Basir dimandikan dengan air kembang. Dia membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh sang dukun. Kemudian ia membakar kemenyan di bawah pohon yang cukup besar. Dan tiba-tiba angin begitu kencang dan asap berwarna hitam pun muncul dari sela-sela pohon, dibarengi bau busuk yang begitu menyengat. Tiba-tiba muncullah makhluk tinggi besar bermata merah. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang cukup tebal, dan makhluk ini yang terkenal sebagai genderuwo. Kemudian kesepakatan pun dibuat antara Basir dan makhluk itu. Dan 3 hari kemudian, pada malam yang gelap dan penuh misteri, Basir dan Mbah Surip datang lagi ke tempat tersebut. Namun kali ini mereka bertiga. Sang istri yang tidak tahu menahu tentang rencana suaminya dibawa ke tempat angker tersebut dengan alasan akan melakukan doa bersama untuk keselamatan keluarga. Saat ritual dimulai, angin begitu kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar mereka, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengawasi mereka bertiga. Setelah ritual selesai, mereka pun pulang. Namun tepatnya di depan rumah, tiba-tiba istrinya terjatuh dan langsung meninggal di tempat. Warga pun dibuat geger akan kejadian itu. Banyak yang mengira kalau kematiannya karena serangan jantung, sebab ia tidak mengalami luka sedikit pun. 3 bulan berlalu, kini Basir mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Uang datang dari berbagai arah, dan hutangnya pun terbayar. Kemudian ia pun menikah lagi dengan seorang janda cantik dari desa sebelah. Namun baru menjalani rumah tangga selama 1 tahun, istrinya pun meninggal lagi. Selama rentan waktu 7 tahun,
ternyata ia sudah menikah selama 5 kali dan istrinya selalu meninggal dijadikan tumbal pesugihan. Warga desa semakin curiga kepadanya, tapi mereka tidak ada yang berani untuk menegurnya. Para warga sangat menghormati karena ia termasuk orang yang cukup baik dan sangat dermawan, dan banyak warga desa yang merasa terbantu olehnya. Basir terkenal akan kekayaannya, namun juga terkenal bahwa ia melakukan pesugihan, hingga tidak ada lagi wanita yang mau dijadikan istri olehnya. Mereka takut akan dijadikan tumbal pesugihan. Hingga pada suatu malam ia didatangi oleh sosok makhluk yang pernah ia temui dulu. Makhluk ini menuntut bahwa tumbal untuk tahun ini belum ia berikan. Basir kelimpungan ke sana kemari mencari wanita yang mau ia nikahi. Namun tak satupun wanita yang mau menjadi istrinya. Dan Basir mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering berbicara sendiri dan tubuhnya semakin lemah setiap harinya. Kadang-kadang Basir terlihat seperti dirasuki oleh roh jahat, dengan mata yang kosong dan suara yang berubah menjadi serak dan menakutkan. Bersamaan dengan tubuhnya yang semakin lemah, Basir mulai merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Ia mencoba mencari cara untuk mengobati penyakitnya dan agar selamat dari ancaman makhluk pesugihan tersebut. Namun Mbah Surip mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali, dan Mbah Surip menyarankan agar ia menumbalkan anaknya sebagai gantinya. Dengan berat hati ia pun menyerahkan anak tercintanya. Anaknya pun meninggal dunia dengan cara yang tragis, dan Basir harus hidup dengan rasa bersalah yang mendalam. Setelah kematian para wanita dan anak tercintanya, kini di rumahnya mulai dihantui oleh roh-roh jahat. Suara tangisan dan jeritan sering terdengar di malam hari, dan bayangan tumbal-tumbalnya sering muncul di sudut-sudut gelap rumah. Setelah begitu banyak kematian di dalam keluarganya, Basir mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan menakutkan. Ia sering melihat bayang-bayang yang mengerikan di rumahnya, dan suara tangisan terdengar setiap malam. Hampir setiap malam ia dihantui oleh mimpi buruk di mana para tumbalnya datang untuk menuntut balas. Dalam mimpi-mimpi itu, anak tercintanya muncul dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh dendam. Hartanya memang melimpah, namun hatinya hancur, dihantui akan perbuatannya. Kini akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, berharap bisa bertemu dengan korban-korbannya di alam lain dan meminta maaf. Basir ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan, dan kisahnya menjadi legenda misteri di desa tersebut. Dan warga desa percaya bahwa roh-roh tumbal pesugihan masih gentayangan mencari keadilan atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Basir kepada anak dan istri-istrinya.